Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Dwi Mirnawati, NIM 19020131617. Di sini saya akan membawakan materi tentang kebijakan pangan dan sektor pertanian pada masa penjajahan Belanda dan Orde Lama. Pembicaraan sektor pertanian di Indonesia pada masa penjajahan Belanda tidak dapat dipisahkan dengan sistem perekonomian Belanda, yakni kapitalistik. Tidak banyak perhatian pemerintah terhadap sektor ini. Dengan kata lain, perkembangan di sektor pertanian diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Kebijakan seperti ini didukung juga oleh keadaan negara Belanda yang tidak mempunyai lahan yang cukup luas untuk kegiatan pertanian. Di lain pihak, daerah Indonesia keadaannya sangat berbeda dengan di negara penjajahnya, yakni mempunyai wilayah pertanian yang sangat luas. Pemerintahan jajahan Belanda mempunyai kebijakan yang berbeda terhadap perkembangan sektor pangan, khususnya beras. Antara lain, pada tahun 1863, biaya masuk beras impor dihapus demi mengekang kenaikan harga beras yang tajam setelah terjadi kegagalan panen. Pada tahun 1911, ekspor beras dilarang untuk mempertahankan stabilitas harga beras di dalam negeri. Pada awal tahun 1933, impor dibatasi dengan cara lisensi dan harga-harga diawasi langsung oleh pemerintah. Pada bulan April tahun 1939, dibentuk badan semacam NA yang bernama VMF. Badan ini merupakan pendahuluan dari Bulog yang berupa badan pengendalian di bidang pangan yang sangat penting dalam masa Orde Baru. Pendirian VMF pada tahun 1939 merupakan cerminan pandangan pemerintah Belanda dan ternyata juga memiliki pandangan berbagai pemerintahan Indonesia setelah merdeka sampai sekarang, bahwa masalah beras sangat penting dan memerlukan pengaturan khusus dari pemerintah. Sampai akhir tahun 1960-an, ekspor hasil-hasil pertanian seperti kopra, karet, teh, kopi, dan tembakau tetap merupakan sumber devisa terbesar. Kebijakan pangan pada pemerintahan Orde Lama. Pemerintahan Orde Lama tidak mempunyai kesempatan baik untuk memperhatikan perkembangan ekonomi, yang termasuk perkembangan subsektor perkebunan. Masih tetap seperti sebelumnya, kecuali bahwa subsektor perkebunan besar dinasionalisasi dari milik swasta Belanda menjadi perusahaan perkebunan milik negara. Kebijaksanaan pengembangannya masih sama seperti sebelumnya, dan demikian juga untuk subsektor perkebunan rakyat. Dalam subsektor tanaman pangan, khususnya beras, kebijaksanaan yang sebelumnya ditempuh pemerintah jajahan Belanda yang terutama sekali untuk menjaga stabilitas harga beras selama masa-masa kekurangan maupun kelebihan dialihkan menjadi kebijaksanaan yang ditunjuk untuk mempertahankan penghasilan tertentu bagi mereka yang disertai tugas mengelola administrasi dan keamanan negara muda ini, atau sering disebut dengan pegawai negeri sipil dan militer. Beberapa program swasembada dilaksanakan dalam tahun 50-an dan 60-an. Tahun 1952, program kesehatan Kasino yang bertujuan mencapai swasembada beras sebelum tahun 1956 menggunakan pendekatan program penyuluhan percontohan. Pertama, program padi di sentra dimulai 1959 yang bertujuan merswasembada sebelum 1963 adalah satu program yang gagal. Namun demikian, program tersebut mewariskan satu contoh organisasi bagi BUUD, Badan Usaha Unit Desa, dan KUD, Koperasi Unit Desa, serta BRI, Unit Desa dalam fungsinya sebagai penyedia dan kredit untuk pembelian sarana produksi dan sebagai saluran pemasaran bagi sarana produksi dan hasil produksi pertanian. Yang kedua, meskipun program ini mempunyai banyak kelemahan, tetapi ia telah memberikan arah bagi program sesudahnya dalam tahun 1960-an dan 1970-an. Misalnya, pada perumus kebijaksanaan dapat menarik pelajaran dari program ini mengenai bahaya penetapan harga padi yang oleh para petani dianggap terlalu rendah.
Pelajaran lain dari program ini adalah pentingnya peranan saluran perkreditan yang baik dan pentingnya dikembangkan staf yang kompeten. Perkenalkan, nama saya Nikadek Diah Pratiwi, NIM 19020136004. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan materi tentang kebijakan pangan dan sektor pertanian pada pemerintahan Orde Baru dan tanaman non-pangan. Pertama, saya akan menjelaskan kebijakan pangan pada sektor pertanian pada pemerintahan Orde Baru. Sejak awal pemerintahan Orde Baru menyadari pentingnya penyediaan beras yang cukup dalam usaha memperbaiki pelaksanaan program BIMAS. Beberapa kebijakan baru diambil untuk mempermudah pelayanan sarana produksi BRI atau yang pada waktu itu bernama Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Memerlukan bantuan dan usahanya memenuhi kebutuhan dana para petani. Pada pertengahan 1966, Kolongnas, suatu badan yang baru dibentuk untuk menangani masalah logistik distribusi barang-barang kebutuhan pokok, diberi tugas tambahan untuk menyalurkan dana kepada pengikut BIMAS. Pada waktu itu, devisa yang tersedia untuk mengimpor pupuk masih sangat terbatas dan sistem distribusi masih sangat kurang efisien. Baik, untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan tanaman non-pangan. Perkembangan tanaman non-pangan ini pada zaman penjajahan Belanda diserahkan kepada perusahaan besar perkebunan milik swasta Belanda, dan untuk perkebunan rakyatnya boleh dikatakan dibiarkan berkembang sendiri. Tanaman perkebunan ini biasanya tumbuh di ladang atau lahan kering, dan oleh karena kurangnya perhatian pemerintah pada zaman penjajahan Belanda dan sampai dengan akhir pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto, banyak ladang-ladang milik rakyat terlantar kosong, tidak pangan, teknologinya, perkembangannya juga ditanami. Setelah kira-kira pertengahan 1970-an, ketika tanaman pangan padi telah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, barulah tanaman non-pangan tersebut diperhatikan pemerintah. Jenis tanaman non-pangan yaitu ada tanaman mangga, jeruk, teh, tembakau, kelapa sawit, vanili, kakao atau coklat, karet, dan lada, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Inyoman Jarari Putra, NIM 19013651. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu analisis perubahan struktur ekonomi. A. Peran sektor pertanian. Pada awal kehidupan suatu negara, pasti mempunyai sektor pertanian yang mendominasi. Dengan pembangunan ekonomi, peran ekonomi sektor pertanian biasanya mengalami penurunan di berbagai makin meningkatnya peran sektor lain, terutama sektor industri. Oleh karena itu, perubahan struktur perekonomian suatu negara biasanya dimulai dengan sektor pertanian, kemudian sektor industri dan jasa. 1. Menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Jika output meningkat karena meningkatnya produktivitas, maka pendapatan para petani meningkat. Kenaikan pendapatan per kapita akan sangat meningkat permintaan pangan. Kedua, meningkatkan permintaan akan produk industri. Dengan demikian, mendorong keharusan diperluaskan sektor sekunder dan tersier. Nomor 3, menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk import barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian. Nomor 4, meningkatkan pendapatan desa untuk memobilisasi oleh permintaan atau tabungan. Setiap negara memerlukan sejumlah besar modal untuk membiayai pembangunan, perluasan infrastruktur, pembangunan industri dasar dan industri berat. Nomor 5, memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kenaikan pendapatan daerah pedesaan sebagai akibat surplus hasil pertanian cenderung memperbaiki kesejahteraan daerah pedesaan. B, yaitu perubahan struktur. Perubahan struktur satu perekonomian biasanya ditandai oleh besarnya sumbangan dari masing-masing sektor terhadap penghasilan nasional atau terhadap produk domestik bruto. Kalau dalam satu perekonomian, sumbangan sektor pertanian yang paling besar dikatakan 50-60% atau malah lebih
Maka negara yang perekonomian mempunyai ciri itu tersebut negara agraris. Sedangkan kalau sumbangan sektor industri yang menonjol, maka negaranya disebut negara industri. Akhirnya, kalau sektor jasa yang paling menonjol, maka negaranya disebut negara jasa. Cara lain yang juga bisa dipergunakan untuk melihat perubahan struktur ekonomi satu negara adalah jumlah atau persentase angkatan kerja pada masing-masing sektor. Namun, cara ini kadang-kadang memberikan gambaran yang mengimbangkan. Hal ini disebabkan oleh karena serapan sektor industri yang sangat pelan terhadap tenaga kerja, karena teknologi yang dipakai adalah teknologi padat modal. Oleh karenanya, jumlah tenaga kerja di sektor industri masih tetap belum dominan, meskipun peranan sektor industri terhadap pembukuan PBD telah besar. Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2007 Agustus hanya sekitar 12% dari seluruh tenaga kerja yang diserap perekonomian Indonesia. Dan di sektor pertanian, angkanya mencapai lebih dari 42%. Rupanya tidak tetap kalau kita mengangkatkan bahwa perekonomian Indonesia adalah agraris pada tahun 2007. Untuk menghindari gambaran yang mengelirukan seperti ini, kita harus hati-hati dalam memilih data untuk menunjukkan perubahan struktur ekonomi. Baik, kesimpulan yang kami dapat yaitu pemerintah negara jajahan Belanda mempunyai kepentingan agar harga beras selalu murah. Kebijaksanaan sektor pangan pemerintahan jajahan Belanda merupakan pelajaran yang berharga bagi pemerintahan selanjutnya, sehingga dengan penyesuaian tertentu kebijaksanaan tersebut diperbaiki dan dilanjutkan pada masa Orde Lama. Misalnya pada tahun 1952, program kesejahteraan kasino yang bertujuan mencapai swasembada beras sebelum tahun 1956, kemudian program padi sentral dimulai 1959 dan bertujuan mencapai swasembada sebelum 1963. Satu program yang juga mengalami kegagalan. Keadaan berasan makin menyedihkan, sehingga kesedihan beras per kapita untuk dikonsumsi hanya mencapai 92 kilo pada tahun 1966 sampai 1967. Krisis beras yang terjadi tahun 1996 sampai 1967 ini ikut memicu pemerintahan Orde Baru untuk memberikan prioritas utama pada sektor pertanian untuk mencapai swasembada beras dalam rencana pembangunan 5 tahunnya atas bantuan asing. Program meningkatkan produksi beras diperbaharui dan terus disempurnakan melalui program bimbingan massal.